Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul Karamin sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim untuk muzakarah di Ahad pagi ini. Setelah hari Ahad kemarin jeda ya, banyak jedanya. Hari ini karena saya kangen nih jadi harus hadir. Dini hari tadi masih di Bandung ada acara. Alhamdulillah kita sehat semuanya. Marilah kita mulai pengajian rutin di Ahad pagi yang mudah-mudahan terus rutin dengan bacaan Ummul Kitab. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat wal afiah lahir batin, keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita anak-anak yang soleh solehah, orang tua kita tetap diberikan kesehatan, kebugaran untuk menjalankan ketaatan, dan khusus bagi yang sudah tiada Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya, lipat gandakan pahalanya, dan jembarkan kuburnya, dan dijadikan taman di antara taman surga. La diniyah wa la kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, masih seputar bab munakahah. Kalau terakhir kemarin kita bahas mengenai talak dan juga beberapa jenis mekanisme perceraian atau perpisahan hubungan suami istri. Ada kalanya itu inisiatif suami murni, ada kalanya permintaan dari istri. Kalau hukum dasarnya hak talak itu ada di suami, tetapi ada faktor-faktor yang secara syar'i dimungkinkan, dan ada hal-hal yang memang sebaiknya untuk tidak mengambil jalan keluar terakhir, karena pada hakikatnya perceraian itu sekalipun halal tetapi jalan yang paling dibenci, jadi jalan terakhir dia. Abghadul halali indallahi talaq. Jalan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya talak. Karena itu sedapat mungkin
penyelesaiannya itu tidak dengan gampang-gampang melalui perpisahan atau perceraian, karena tujuan utama pernikahan itu memang al-abadiyah, keabadian. Di dalam akdun nikah ada perjanjian luhur yang melibatkan dua pihak yang berbeda kemudian bersatu di tengah perbedaan. Memang fitrahnya ya berbeda. Kalau sama satu keturunan ya nggak boleh untuk dinikahi. Kalau sama laki ya nggak boleh, gitu kan. Kalau sama perempuan ya nggak boleh. Boleh nggak kalau sama sekampung? Kalau nikah sekampung ya nggak boleh. Cuma kalau sama-sama kampungnya boleh. Kalau yang senasab dalam pengertian masuk kategori muharramat ya nggak boleh. Nasab yang terdekat yang boleh itu misanan, itu yang paling dekat kan. Hubungan nasab yang paling dekat yang sudah diizinkan untuk kepentingan pernikahan itu misanan. Kalau ponakan masih belum boleh. Kalau ponakan anaknya paman itu belum boleh, bibi belum boleh, neneknya nenek, terus ke bawah nggak boleh. Nah, karena pernikahan itu memang desainnya untuk menyatukan dan untuk kepentingan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasti ada perbedaan-perbedaan, tetapi konsentrasi kita yang dianjurkan dan juga diharapkan di dalam institusi pernikahan adalah mencari titik penyamannya di tengah perbedaan. Kalau konsentrasinya titik penyama, insya Allah memudahkan kita untuk membangun keluarga sakinah harmoni. Kalau konsentrasinya titik beda, ya sebanyak apapun penyamanya pasti akan ketemu, karena memang berangkatnya dari sesuatu yang berbeda. Kemudian agama menjelaskan mengenai hal-hal yang membolehkan untuk menceraikan. Membolehkan bukan berarti mengharuskan. Apa misalnya ada cacat permanen, misalnya dia mandul itu salah satu sebab dibolehkan, tetapi bukan berarti harus, karena tujuan pernikahan tidak hanya untuk kepentingan memperoleh keturunan, sekalipun memperoleh keturunan itu pintu satu-satunya melalui pernikahan, tetapi tidak seluruh tujuan pernikahan itu hanya untuk memperoleh keturunan. Maka itu sekalipun itu menjadi faktor pemboleh, tetapi tidak serta-merta harus menempuh jalan itu. Nah, kemudian misalnya ada terhambatnya akses, misalnya bisa karena junun, bisa karena dipenjara sekian lama, itu bisa menjadi faktor pemboleh. Tetapi masa iya sih orang lagi sakit kemudian ditinggal? Bahwa ada faktor pemboleh, iya, tetapi tidak serta-merta itu kemudian menjadi jalan yang harus ditempuh dan juga dilewati. Beda halnya kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya perkawinan. Misalnya apa? Misalnya dia beda agama, itu secara otomatis secara otomatis sekalipun mau mempertahankan itu sudah terpisahkan oleh hukum. Nah, kira-kira begitu, terpisahkan oleh hukum, menjadi batal dia. Maka begitu ada yang satu murtad misalnya, ya sudah, posisinya ya batal gitu. Atau nikahnya nggak memenuhi syarat. Jadi nikahnya nggak memenuhi syarat gimana? Nikah ketahuan ini masih ada hubungan darahnya, minal muharramat minan nisa, ya sudah, secara otomatis itu, secara begitu tahu ya nggak boleh dilanjut.
Kalau nggak tahu gimana? Yang namanya nggak tahu, mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Misalnya ada salah satu orang punya istri lumayan banyak lah, lebih dari 4. Lebih dari 4 itu ya kawin cerai. Jadi pokoknya yang ditahan 4 aja. Setelah dicerai kawin lagi, punya anak, dicerai kawin lagi gitu. Sekalipun secara syar'i dibolehkan ya, tapi secara sosial kemudian tanggung jawabnya ya besar. Ternyata waktu mau nikahin anaknya seneng sama si X misalnya, setelah proses akad nikah 2 hari diketahui ternyata itu saudara kandungnya sebapak, beda ibu. Mungkin ini terjadi, atau bahkan sebapak seibu, satunya hilang atau nggak hilang tapi waktu itu nggak mampu untuk merawat dan juga mengasuh, ditinggal di pasar, setelah itu diambil orang. Nah, belakangan diketahui ternyata saudara kandung. Atau kalau toh nggak saudara kandung, ketahuan ini bibinya. Nah, mungkin aja bibinya karena udah lama nggak berinteraksi, ternyata kakeknya punya anak lagi gitu, nggak ketahuan. Ternyata ini bibinya atau dengan pamannya. Nah, begitu ketahuan ya nggak boleh lanjut, itu secara otomatis itu auto pisah. Jadi sekalipun tanpa dinyatakan pisah ya itu pisah secara otomatis. Ada faktor-faktor yang memang secara hukum dia harus pisah. Atau pada saat pelaksanaan nggak ada walinya, nggak ada saksinya, yang dari sisi rukunnya tidak terpenuhi, maka dia tidak sah. Kalau tidak sah ya nggak ada akibat hukumnya. Nah, tadi punyalah otoritas laki-laki tolak, kemudian ada kalanya inisiatifnya itu dari perempuan meminta kepada suaminya dengan atau tanpa imbalan. Nanti ada namanya khulu ya. Kalau yang pertama tadi namanya talak, kemudian namanya khulu, kemudian ada inisiatif istri tetapi permintaannya kepada hakim. Si suaminya nggak mau misalnya, ya kepada hakim lah, saya udah nggak mau, saya dianiaya terus misalnya, atau saya nggak diberikan nafkah, atau saya udah kondisinya nggak nyaman menempuh hidup rumah tangga ini. Ajukanlah ke hakim, nanti cerai hakim, fasakh. Nah, talak ada beberapa tingkatan. Kalau talak sekali dan itu masih di dalam masa iddah, itu namanya talak raj'i, yang bisa kembali tanpa akad baru. Berapa waktunya? Macam-macam. Jadi kalau istrinya masih kondisi sehat, seger bugar, masih haidnya lancar, ya 3 kali suci. Kalau ternyata belum haid atau sudah tidak haid atau enggak haid, itu masuk kategorinya 3 bulan. Terus kalau cerainya sebab mati, itu 4 bulan 10 hari ya, 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ini waktu-waktu tunggu. Ini enggak boleh menerima pinangan secara eksplisit, dan enggak boleh apalagi melangsungkan akad nikah dalam rentang waktu masa tunggu. Dan kalau masa tunggunya ini karena cerai hidup, dalam rentang masa tunggu itu hak prioritasnya untuk balik adalah
suaminya, karena hak dan kewajiban suami istri masih ada. Begitu cerai, masih masa iddah, itu hak suami untuk balik ada tanpa ikatan perkawinan baru. Tapi kewajibannya juga masih ada. Kewajibannya memberi nafkah dalam rentang waktu itu. Beda halnya kalau sebab cerainya ini meninggal, jangan berharap balik. Karena saking cintanya nunggu aja masa iddahnya, nanti siapa tahu balik gitu. Tahu balik. Ya, jangan berharap balik ya. Balik tiba-tiba bangkit dari kubur terus nikahin lagi gitu. Iya. Nah, kepentingannya apa ya? Kepentingannya masa tunggu sudah. Masa tunggu itu ada orang yang merasionalisasi itu biar ketahuan apa rahimnya kosong. Itu salah satu hikmah, bukan ilat. Kalau itu dijadikan ilat ya gampang saja, periksa aja ke dokter di USG. USG-nya sekarang bisa USG 5 dimensi. Ya kan, bukan hanya USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, USG udah 5 dimensi. Udah bisa ketahuan semuanya. Mau ini bersih apa enggak, ada janin apa enggak, ada proses pembuahan sel sperma dengan sel ovum apa enggak. Kalau itu secara teknologi bisa diketahui, nggak perlu nunggu 4 bulan 10 hari. Itu paling banter ya seminggu 2 minggu bisa ketahuan. Nah, kalau toh misalnya terakhirnya 2 menit sebelum meninggal hubungan badan misalnya, itu proses pembuahan bisa diketahui apakah itu tumbuh atau enggak, kemudian terjadi proses pembuahan atau tidak. Tetapi itu dogma, karena ini bagian dari rangkaian ibadah pada aktivitas munakahah ini. Hikmahnya salah satunya adalah bara'atir rahim, hikmah. Nah, ini kalau penjelasan dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan bedanya ilat hukum dengan hikmah hukum. Kalau hikmah hukum itu datangnya belakangan, yang bersifat spekulatif, yang nggak mempengaruhi ada atau tidak adanya ketetapan hukum. Jadi sama dengan ini tadi, kalau sholat kita lakukan, salah satu hikmahnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang kita lakukan dapat jadi rem agar nggak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Itu remnya datangnya belakangan dan sifatnya spekulatif, bisa berbeda antara satu dengan yang lain, dan tidak terikat ada atau tidak adanya hikmah itu terhadap ada atau tidak adanya hukum kewajiban sholat kita. Nggak mempengaruhi. Beda halnya ilat hukum. Ilat hukumnya kita boleh tayamum kalau sakit yang nggak memungkinkan pakai air atau nggak ada air sama sekali. Itu ilat. Begitu ada air, maka kebolehan tayamum tadi menjadi hilang, karena ilatnya boleh tayamum adalah ketiadaan air. Begitu ada air, ya nggak boleh lagi tayamum, gitu. Berpengaruh. Sesuatu yang mempengaruhi ada atau tidak adanya hukum. Kayak gini, salah satu syarat wajibnya sholat adalah dia Islam. Begitu nggak Islam, ya nggak wajib. Nggak wajib. Begitu salah satu syaratnya lagi apa? Dia kondisi sehat berakal. Begitu ada orang mau sholat tiba-tiba kesurupan gila dia, ya nggak wajib gitu, nggak wajib gitu. Jadi ini bedanya ilat hukum dengan hikmah hukum. Nah, kalau masa tunggu tadi itu hikmahnya salah satunya adalah untuk mengetahui itu
bebasnya rahim dari janin, sehingga nanti kalau ada pernikahan berikutnya itu ada fatrah, ada jeda. Ini benar nih anak yang berikutnya gitu, bukan anak yang lama, bukan anak dari suami yang lama. Itu salah satu hikmahnya. Nah, begitu kelewat masa tunggu, dilihat dulu ini tolaknya keberapa. Nah, begitu masa tolak, kemudian masih dalam masa tunggu, rujuk lagi tanpa nikah, ribut lagi, tolak lagi, ini rujuk lagi, masih dalam masa tunggu, 3 kali suci. Ini masih 3 kali suci, kurang sehari misalnya, kurang sehari, rujuk lagi. Boleh nggak? Boleh. Sampai yang ketiga. Begitu ketiga selesai, cerai lagi. Mau rujuk? Nggak boleh. Ini habis, berarti ini namanya talak 3. Atau sebelum talak 3, talak pertama rujuk dalam masa iddah. Talak kedua selesai masa iddah, habis, baru pengen rujuk. Nah, kalau sudah habis masa iddah pengen rujuk, maka berlaku pasar bebas. Pasar bebas itu apa? Kalau dia nerima calon yang lain ya boleh gitu. Bukan berarti kemudian ini istri saya. Iya, tapi sudah dicerai. Kalau sudah dicerai dan habis masa iddah, si mantan suami tadi kalau pengen balik, akad baru, sekalipun nggak pakai resepsi nggak apa-apa. Tapi kalau mau resepsi ya nggak apa-apa. Undang lagi katanya, undangan lagi, dia lagi. Kalau pengen resepsi ya nggak apa-apa, tapi harus akad baru. Nah, begitu jenis yang ketiga tadi, talak. Kalau yang masih di dalam masa iddah kemudian balik, talak rojai, rujuk tanpa harus akad baru. Kemudian kalau talak masih di bawah 3 kali, habis masa waktu ditunggu, kemudian pengen balik, ini talaknya namanya talak bain ya, habis waktu masa iddah itu bain, namanya bain sugro, bain kecil. Nah, begitu sudah ketiga itu namanya bain kubro, bain yang gede. Nah, kalau yang sudah terakhir yang ketiga ini nggak boleh langsung balik, sekalipun dengan akad baru, sekalipun dengan mas kawin, rumah seisinya, mobil paling mewah sekalipun, harus melalui fase-fase. Yang pertama fase suami istri yang dicerai dengan cerai 3 kali tadi harus dinikahi oleh orang lain dulu. Dinikahi nikah yang benar, bukan hanya sekedar nikah untuk menghalalkan yang berikutnya, bukan muhalil. Nikah, kemudian setelah nikah dicerai. Setelah dicerai habis masa iddah, baru kemudian boleh dinikahi dengan akad baru jika diterima. Ada orang karena nyesel kemudian harus lewat muter kayak gitu, nyuruh temennya nikahin, tapi nikah sebentar aja, jangan serius-serius nikahnya gitu. Begitu deal nikahin, ternyata istrinya baik banget, ya udah nggak saya cerai. Lu kok nggak dicerai-cerai? Kita tunggu ini katanya, kita tunggu. Ya udah jangan, ini istri saya katanya. Itu nyesel dia itu. Nyesel. Emang ya begitu aturan keagamaannya. Nah, sekarang kita masuk kepada bab namanya ilah. Ilah mana tadi itu? Ilah itu sumpah
untuk nikahin. Nah, faslun fil ila'i, pasal tentang ila. Wa idza ala asyakhsu alla yata'a zaujatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati asyhurin fa huwa mulin. Bab tentang ila. Wa idza ala asyakhsu, apabila seseorang melakukan ila. Untuk apa? Allah yata'a, untuk tidak menggauli zaujatahu, istrinya, mutlaqan, secara mutlak. Dia enggak mau menggauli lagi. Au muddatan, atau waktu tertentu, tazidu ala arba'ati asyhurin, yang lebih 4 bulan. Fahuwa mulin, maka orang yang menyatakan seperti itu adalah orang yang melakukan ila. Nah, hadza faslul ila. Apa itu ila? Wa huwa fil lughati, secara bahasa adalah sumpah. Wa fis syar'i, dan secara syar'i al-halafu, sumpah, anil imtina'i, dari mencegah, min wat'i az-zaujati, dari menggauli istri, mutlakon, secara mutlak, au aksar min arba'ati asyhurin, atau lebih lama dari 4 bulan. Kalau ada suami bersumpah, wallahi saya enggak akan menggauli kamu selamanya, misalnya, atau saya enggak akan menggauli kamu dalam pengertian watek hubungan suami istri ini, misalnya 6 bulan atau setahun, itu namanya ila. Wa kana talaqan fil jahiliyah. Di dalam era masyarakat jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, ini masuk kategori tolak. Fa ghayyara asy-syari'u sallallahu alaihi wasallam hukmahu. Kemudian Rasulullah datang mengubah hukumnya. Wal aslu fihi, dan dasar dari pensyariatan ila ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati asyhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Lil ladzina, bagi orang-orang, yu'luna, yang mengila, min nisaihim, istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati asyhurin, maka dia menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, apabila ingat taubat balik, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, dan sahabat Anas berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i syahron, Rasulullah pernah mengilak istrinya selama sebulan. Wa kanat ingfakat rijluhu syarifah faqama min masyrabatin lahu tis'an wa 'ishrina yauman thumma nazala faqalu ya Rasulullah innaka alaita syahran faqala asyhru tis'un wa 'ishruna yauman. Pernah Rasulullah bersumpah enggak menggauli salah satu istrinya selama sebulan. Wa kanat ingfakat rijluhu, kemudian kakinya bengkak. Faqama min masyrabatin lahu, kemudian meminta untuk mengambilkan minum, ya, pada hari ke-29. Tsumma nazala, kemudian Rasulullah turun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka alaita syahran. Faqalu, para sahabat yang tahu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau alaita, melakukan ila, syahran, 1 bulan. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, asyhru tis'un wa 'ishruna yauman. 1 bulan itu ya 29. Begitu disebutkan 1 bulan ya bisa 29, bisa 30. Kalau 29 itu ya sudah masuk 1 bulan kriteria. Rawahu al-Bukhari. Dengan demikian nggak perlu kafarat sumpah. Wal yahtasu al-halfu billahi ta'ala amla.
apakah terkhusus sumpah itu dengan menyebut nama Allah atau tidak? Qaulani al-jadid al-azhar la yakhtassu. Menurut pandangan Syafi'iyah yang baru, yang al-azhar la yakhtassu, enggak khusus. Kama huwa zahiru itlaqi syekh la talaqa al-ayah. Fa'ala hadza law qala in wati'atka fa'alayya saumun aw salatun aw hajjun fa'abdi hurrun aw in wata'atka atau in wata'tuki fa'alayya saumun aw salatun aw hajjun, apabila saya menggauli kamu maka saya wajib untuk puasa atau sholat tertentu atau haji tahun ini misalnya, au in wata'tuki fa anti talik, atau jika saya menggauli kamu maka kamu tertalak, au wa nahu dzalika, karena mulian itu termasuk ila. Summa syartun iqadihi bihadil iltizamat ayilzimahu syai'un lawati ba'da arba'ati asyurin. Falau kanatil yamin tanhallu qabla mujawazatihi arba'ati asyurin lam tanakid. Tetapi begitu sumpah, misalnya sumpah 4 bulan tadi itu, 5 bulan nggak mau gauli, kemudian dalam rentang waktu sebulan udah digauli, itu enggak jatuh talak, tetapi wajib membayar kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah, jadi denda sumpah. Tapi tidak secara otomatis dia cerai, tidak secara otomatis dia cerai. Falau kanatil yamin tanhallu qabla mujawazatihi, apabila sumpahnya itu lepas, jadi enggak menjalankan sumpahnya. Misalnya kalau seandainya saya enggak menggauli, atau saya demi Allah gitu enggak menggauli kamu selama 1 tahun, baru 2 hari udah menggauli, nah itu harus membayar sumpah atau kafarat sumpah. Tetapi tidak secara otomatis pada saat dia ngucapin ilak tadi jatuh talak, tidak secara otomatis. Begitu syaratnya dari sumpahnya terpenuhi semuanya, misalnya dalam rentang waktu lewat 4 bulan, ya jatuh itu. Qabla mujawazatihi arba'ata asyurin lan ta'akid. Falau qala in wata'tuki fa alayya an usolli hadha syahr au asum syahra al-fulani wa huwa yanqadi qabla mujawazati arba'ati asyurin min hinil yamin lam yanaqid al-ila. Kalau ada orang menyatakan in wata'tuki fa alayya an usolliya hadha syahr, jika saya mau watek melakukan hubungan badan dengan kamu, maka saya mewajibkan diri untuk sholat 1 bulan penuh atau puasa 1 bulan penuh. Wahwa yang qadi, sementara dia melakukannya qabla mujawazati arba'ata asyurin, sebelum lewat 4 bulan min hinil yamin, pada saat sumpah diucapkan lam yanaqid al ila, maka enggak sah ilahnya. Falau qala in wata'tuki fa alayya an utalliqaka falaisa bimulin li annahu la yulzimuhu bil wat'i syai'un. Jika saya mewatek kamu maka otomatis kamu talak, maka ini bukan ilah. Wa yu'ajjalu laha in sa'alat dzalika arba'ata asyurin thumma yukhayyar baina takfir wat talaq fa in imtana'a talaqa alaihi al-qadi. Wa yu'ajjalul, dan ditunda laha bagi istri in sa'alat, apabila meminta meminta pemenuhan syarat tadi itu. Begitu dia ilah ya udah istrinya minta malahan,
Dzalika arba'ata asyhurin 4 bulan. Tsumma yukhayyaru, kemudian diberikan pilihan si suami tadi yang ngucapin, yukhayyar diberikan pilihan bainat takfiri wa talak, antara talak dan juga kafarat sumpahnya. Kalau dia membayar kafarat sumpah berarti nggak jadi talak, tetapi kalau dia talak nggak terkena beban bayar kafarat sumpahnya. Fa inim tana'a talaqa alaihi al-qadhi. Tapi kalau nggak mau milih di antara dua pilihan itu, yang milih kan qadhi, maka diceraikan oleh qadhi. Idza sahha al-ila'u, apabila ila tadi itu sah, duribatil muddah wa hiya arba'ata asyhurin binasil Qur'anil azim. Masanya dihitung selama 4 bulan. Jadi misalnya sumpah nggak akan menggauli istrinya selamanya misalnya. Nah ini masih jadi istri sampai kemudian ternyata dia kafarat sumpah sebelum 4 bulan, maka nggak terjatuh itu talak. Tetapi sampai 4 bulan belum juga dia memilih antara kafarat sumpah atau talak, maka jatuh talak. Wa hiya arba'atu asyhur. Apabila sah ilahnya, jadi sumpahnya tadi itu terpenuhi syarat rukunnya, kemudian waktunya itu jalan. Nah beda halnya kalau sumpahnya nggak akan menggauli seminggu atau sebulan, atau intinya di bawah 4 bulan, maka itu nggak masuk kategori ilah yang sah, yang kemudian berkonsekuensi ujungnya adanya perpisahan atau perceraian. Idza shahal ila'u duribatil muddah wa hiya arba'ata asyhurin. Apabila ilah itu sah, maka ditetapkan waktu, yaitu 4 bulan binasil Qur'anil azim, oleh nas Al-Qur'an al-azim. Sawa'un kana hurraini aw raqiqaini, sama aja kedua pasangan suami istri itu orang merdeka atau budak dua-duanya, au ahaduhuma hurun, atau salah satu di antara mereka orang merdeka, wal akharu raqiqun, dan yang lain adalah budak, li dhahiri al ayah. Wali annaha muddatun syuri'at li amlin jabaliyun li amrin jibilli, karena waktu ini adalah ditetapkan, merupakan waktu yang disyariatkan karena sesuatu yang difahami 4 bulan ya. Wahya qillatus sabri aniz zauji, yaitu sedikitnya kesabaran dari suami. Falam takhtalif birriqi wal hurriyah kamuddatil onnah. Ini karena itu sesuatu yang bersifat nature ya. Soal kesabaran, mau orang the have, orang the heaven, mau orang kaya, orang miskin, mau orang merdeka, orang budak, naluri kesabaran itu ya sama aja gitu. Sebagaimana orang impoten nggak mengenal orang kaya, orang miskin, ya ada aja kamu datil unnah. Wa kasinil haidi, usia haid itu ya sama aja, mau perempuan anaknya nengrat maupun anaknya rakyat ya tetap aja sama haidnya, rentang waktunya, sirkulasinya, kemudian jenisnya juga sama aja. Walaisal murad bidorbil muddah annaha taftaqir ila man yadribuha kal unnah, balil murad ayyumhil arba'ata asyhur min ghairi hakim. Pengertian duribatil muddah ini terhitung argo waktu 4 bulan itu berjalan otomatis. Begitu ilahnya sah, waktunya jalan tanpa harus disemprit oleh hakim, tanpa harus dihitung oleh hakim.
Begitu masih terjadi proses peradilan misalnya, baru jatuhnya setelah hakim jatuhin palu, enggak. Dihitungnya ya pada saat ilak. Nah ini sebenarnya Pak Slamet nih, yang orang Mahkamah Agung, peradilan agama khususnya, talak juga seperti itu sebenarnya. Dihitungnya ya awal saat menjatuhkan, bukan saat lapor ke peradilan. Beda halnya kalau pada saat jatuhin baru cita-cita, kamu saya talak nanti di pengadilan. Nah itu baru. Tetapi kalau talaknya sudah disampaikan dengan serius, begitu masuk peradilan, ya itu tinggal menetapkan aja statusnya. Tapi terhitung waktu secara syar'inya ya pada saat dia dijatuhkan gitu. Nah demikian juga di sini. Argo 4 bulan, nah argo 4 bulan itu terhitung ilaknya disampaikan dan sah, memenuhi syaratnya. Nah, ini pengertiannya di sini tidak laisal murad bidarbi al muddah annaha taftakir ila man yadibu akal unah balil murad ayyumhil arba'ata ashhur min ghairi hakim. Pengertiannya adalah menunggu 4 bulan tanpa harus penetapan hakim. Li'anna thabitatun bin nasi wal ijma', karena soal waktu 4 bulan itu ditetapkan dengan nas dan juga konsensus ulama. Tsumma in kanal muli anha raj'iyah fal muddah tudrab minar raj'ah. Kalau orang yang menyatakan ilak itu untuk kepentingan talak raj'i, muddah tudrabu minar raj'ah, maka waktunya ya dihitung dalam rentang waktu talak raj'i. Wa hadzal ajalu wa haqqun lizauji. Sementara pemberian waktu ini merupakan otoritasnya suami, kal ajal, seperti penundaan atau waktu fi haqqil madyun, haknya orang yang diutangi. Fa idzan qadatil muddah wa zauju hadirun wa talabatil mar'ah bil fai'ah wala mani' wal fi'ah al jima' wa summiya bihi manfa'a idza raja'a li annahu imtana'a thumma raja'a fa in jama'a wa adnahu an yughayyiba al hashafa fil farad faqad wafaha haqqaha. Kalau dalam rentang waktu ilak si suami hadir tapi kemudian istrinya minta untuk digauli, kemudian suami oke, ya menggauli, walamane enggak apa-apa dalam rentang waktu itu. Jadi tidak haram, kira-kira begitu, dalam rentang waktu ilak, kemudian istrinya yang inisiatif gitu, istrinya yang inisiatif. Wa zauju hadirun wa talabatil mar'atu bil fai'ah, al fai'ah ini al jima' la mani', maka enggak ada larangan. Faqad wafa haqqama li anna sa'iral ahkam tata'allaqu bil hasyawa wala farqa fi dzalika baina thayyib wal bikr, lakin min syartil bidqi idhabul adhirah, nassa alaihi asy-Syafi'i. Yang berikutnya, nah ini udah fit zihar, dalam urusan zihar. Nah ini karena beda fasal, nanti kita bahas berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan, 1, 2. Monggo Pak Rifai dan Pak Slamet. Waalaikumsalam. Mengenai nasab yang tidak boleh kita nikah itu, kalau ibu tiri istri muda dari bapak lagi, ya itu kan bukan mahram kita. Ya kalau bapak kemudian menghalak istri mudanya ini atau ibu tiri kita, atau tidak mati kemudian kita lanjut
Ya. Ya. Yang pertama, mertua nggak boleh, ummahatun nisaikum. Kemudian anaknya istri, kan mungkin anaknya istri itu bukan anak dia, anak gawan. Anaknya istri, istrinya udah dinikahin, anak gawannya nggak boleh. Jadi anak gawannya nggak boleh. Waroba ibukumul lati fi hujurikum, itu robibah namanya. Kemudian istrinya bapak, istrinya bapak sekalipun sambung, ya nggak boleh. Karena apa? Tertaut dengan darahnya bapak, ya kan? Tertaut dengan darahnya bapak. Gitu posisinya ya. Jadi nggak mesti punya hubungan darah langsung kan kita. Itu udah nyamping, tapi tertautnya dengan bapak. Kayak yang anaknya istri itu, anaknya istri kan nggak tertaut juga kan, anaknya istri. Nah, jadi ya begitu aturannya, karena tertaut nanti. Cuma kalau anaknya istri, bentar, salah satu syaratnya istrinya udah dukhul. Kalau akad saja belum dukhul, ngelihat kok anaknya yang lebih cantik nih, dicerai kemudian ganti gitu. Itu syaratnya allati dakhaltum bihin. Coba ayatnya itu ya. Allati dakhaltum bihin, itu posisinya allati dakhaltum bihin. Jadi aturannya ya memang begitu, itu given. Nih surah ini roba ibukum robibah namanya, waroba ibukum lati dakhaltum bihin. Nah itu ini wa ummahatu nisaikum, dan ummahat nisa itu berarti mertua ya. Wa ummahatu nisaikum wa robaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ini robibah itu anaknya istri, anak istri yang ikut kita, jadi dari istrimu yang kamu dukhul. Nah, yang kamu dukhul udah bukan hanya sekedar akad. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum. Jika belum dukhul, jadi baru akad nih. Begitu akad dilirik-lirik, loh, anaknya udah gede. Kayaknya terus dicerai itu, ganti anaknya aja katanya. Nah itu secara syar'i boleh, secara syar'i boleh itu ya. Fa illam takunu dakhaltum bihin. Atau misalnya akad nikah kemudian udah pulang nih habis dari akad nikah kecelakaan. Kan mungkin juga nggak mesti harus ganti di tengah jalan kan, kecelakaan, punya anak, ya udahlah biar nyambung silaturahimnya, biar nyambung kekeluargaannya, dinikahinnya boleh kalau belum dukhul. Nah gitu kira-kira ya, bisa dipahami ya. Nah kalau adiknya istri gimana? Kakaknya istri? Kalau masih terkoneksi hubungan pernikahan, nggak boleh. Larangannya al-jam'u bainal ukhtaini, menggabungkan dua saudara, nggak boleh. Tapi kalau ganti gimana? Boleh. Kalau ganti
Nah ini umum terjadi, istrinya meninggal. Kalau cerai hidup biasanya kan ribut sama keluarganya, masa kemudian ganti ke adiknya gitu. Kakaknya habis dicerai gitu. Ya kalau toh ada tapi jarang. Yang sering kali terjadi nih, nggak 1-2 kali, ini sering nih, turun ranjang istilahnya kan, menikahi adiknya setelah kakaknya meninggal, atau menikahi kakaknya, sama-sama janda atau duda gitu, nyambung silaturahim, dinikahi, boleh nggak? Boleh. Yang terlarang adalah al-jam'unya, menggabungkannya, menikahi bareng, itu yang nggak boleh. Mentang-mentang kembar nih udah naksirnya sama satu orang, ya udahlah alhamdulillah kata rezeki, ya nggak boleh gitu. Kembar kayak beli baju 2 langsung, biar nggak kelihatan ganti. Ini ilmunya begitu, biar nggak kelihatan ganti istri. Cari yang kembar aja, nggak boleh, karena itu masuk kategori larangan yang untuk dinikahi. Gitu. Wallahu a'lam. Ada Pak Slamet. Pertama, kalau istri itu nusyus, apakah istri yang nusyus itu bisa nikah lagi walaupun belum menikahkan berapa lamanya yang nikah? Yang kedua, kalau dalam proses cerai itu apakah wajib selalu diikuti adanya pemberian komunitas dan maskan iswar yang lain? Kalau si suami ini masukkan yang kurang mampu, itu tetap wajib dilaksanakan. Terima kasih. Oke. Yang apa tadi intinya? Nusyus. Nusyus itu kan nggak serta-merta menyebabkan tertalak. Setelah syiqaq kemudian nusyus, ya dipisahkan saja gitu. Terus pokoknya misah, dipulangkan dan sejenisnya. Tidak menyatu hubungan suami. Tapi kan tidak serta-merta kemudian dia pisah secara syar'i. Jadi terus yang ditanya intinya, istrinya apa yang nusyus itu apakah bisa nikah lagi tanpa adanya proses apa? karena statusnya belum pisah, ya nggak boleh dia nikah sepanjang masih belum terlepas hubungan suami istri. Itu. Dengan waktu yang lama. Oh enggak. Itu posisi setelah misalnya ya ini digauli enggak, dipisah dicerai enggak gitu kan, sendiri-sendiri aja gantung, ya kan. Mungkin juga tidak sedikit yang model seperti itu, gantung. Ini masuk kategori masih hubungan suami istri, juga hak kewajiban suami istri nggak ada gitu, nggak ditunaikan. Tapi kalau pisah ya nggak ada kata pisah, kan nggak ada kata pisah kan, nggak ada yang menunjukkan ini pisah secara syar'i. Ya dia secara syar'i masih terikat hubungan perkawinan, cuma ada dosa karena kewajiban suami istri tidak tertunaikan. Nah, itu kewajiban suami istri nggak tertunaikan, maka dia melakukan permintaan, dia ngomong harus ada komunikasi dulu, gimana kejelasan kita. Misalnya atau istri inisiatif, udah ceraikan saja saya, ya lewat pintu tadi khulu. Tadi nggak punya uang misalnya, ya udah minta aja, minta nggak pakai tebusan. Atau istrinya suaminya
minta memastikan dah dicerai, ya, jatuhlah cerai. Tapi kalau enggak gugat, nah itulah salah satu kandungan dari taklik talak tuh, ya kan? Kalau dalam kondisi tertentu tidak memberikan nafkah, enggak ngurusin selama sekian lama, maka memberikan otoritas kepada peradilan agama, kan itu posisinya. Tapi tanpa itu pun sebenarnya aturan fikih kita masih memungkinkan untuk apa? Untuk mengajukan permintaan cerai. Itu menjadi salah satu sebab pemboleh. Kan pasti hakim ketika menerima gugatan cerai, dia harus melihat bukti-bukti yang memungkinkan terjadinya jatuh perpisahan atau jatuh perceraian. Faktor-faktornya apa saja? Kalau hanya sekedar hobi pengen nikah lagi karena ada yang nawarin lebih kaya misalnya, ya nggak jadi faktor pemboleh gitu kan. Nah, ada nih saya dilirik-lirik sama orang kemarin istrinya meninggal, kaya ini, enak nih kayaknya sama dia, gitu. Terus tuh minta gugat cerai, ya nggak boleh nih. Makanya kewajiban hakim, kewajiban qadhi itu tidak langsung memutus, tetapi meminta untuk baikan. Makanya selalu ada proses mediasi sebelum persidangan formalnya. Itu perintah, itu wajib ditempuh dulu proses mediasi untuk ngakurkan upaya islah zatil bain sebelum proses pembuktian formal untuk menjatuhkan perceraian suami istri yang berperkara di peradilan agama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Masih ada waktu nih. Apa? Yang kedua apa? Oh, enggak mampu. Ya enggak mampu enggak dipaksa, tetapi itu menjadi faktor pemboleh untuk si istri gugat cerai. Menjadi faktor pemboleh. Tetapi tidak serta-merta kemudian faktor itu menyebabkan otomatis terpisah gitu. Karena apa? Karena suami punya tugas dan juga tanggung jawab. Kan ada hak, ada kewajiban. Kalau kewajibannya nggak tertunaikan, berarti ada hal yang tercederai dari sisi istrinya. Maka istri boleh itu bukan berarti harus. Sama dengan posisi sebaliknya. Ini istri mandul misalnya, suami boleh untuk menyatakan ini nikah lagi atau tolak, itu boleh, tetapi tidak menjadi faktor pengharus gitu. Faktor pengharus. Karena apa? Karena suami punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir dan batin gitu. Ini faktor pemboleh aja. Nah, istri kalau cukup rezeki masa enggak urun kira-kira begitu. Tapi rezeki yang dimiliki oleh istri tidak serta-merta kemudian membalik kewajiban. Tidak serta-merta membalik kewajiban, karena kewajibannya itu tetap melekat ada di suami gitu. Kewajibannya melekat pada suami. Nah, termasuk juga mendidik anak pada hakikatnya. Bukan berarti kemudian kewajiban istri membiayai anak, kewajiban suami membiayai istri. Enggak. Membiayai anak itu juga kewajiban bapaknya. Kewajiban bapaknya itu bagian dari nafaqatu al-ahli, pemberian nafkah keluarga. Kalau seandainya ini berbagi tugas, nah itu konsepsi gonogini berikutnya kan. Istri di rumah, dia asalnya kerja, kemudian kesepakatan nih
Udah istri resign saja, ngurusin di rumah, biar bapak aja yang kerja gitu. Nah, istrinya ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin rumah tangganya, yang pada hakikatnya kan butuh perawatan juga, butuh biaya. Nah, ini sebagai modal, kira-kira begitu. Kerjaan istri ini sebagai modal kongsi, sementara si suami kerjanya keluar, si istri kerjanya di dalam. Kemudian dapat keuntungan, yaitu punya keuntungan berdua. Kira-kira konsepsi gonogini itu begitu. Maka kalau di dalam aturan hukum perdata kita, begitu ada kekayaan yang diperoleh pada saat suami istri, maka kekayaannya dibagi dua. Nah, gitu kira-kira begitu. Konsepsinya begitu. Karena kekayaan yang diperoleh pada saat pasca pernikahan, asumsinya ini adalah kerja kongsi. Kerja kongsi asumsinya. Tapi kalau ada kesepakatan lain, ya nggak apa-apa gitu. Nah, Islam kan mengakui hak otonomi kepemilikan yang bersifat personal. Ada kepemilikan istri absolut, kepemilikan harta suami absolut, ada diakui juga. Tidak serta-merta kemudian pokoknya harta kita bareng, ya enggak begitu juga. Tapi enaknya istri ini ya harta istri punya dia sendiri, harta suami punya istri juga. Iya. Kecuali diatur lain, disepakati misalnya. Pokoknya ini nanti kita sisihkan lah kerja setiap bulan, ini pokoknya gajinya sekian lah. Suami pegang yang lain, yang enggak diketahui istri. Atau istrinya enggak pegang sama sekali. Pokoknya kebutuhannya terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primernya, kebutuhan sekundernya, bahkan kebutuhan tersiernya. Pilih mana katanya, dikasih plafon sekian, cukup nggak cukup ini, atau nggak ada plafon, unlimited tapi unlimited. Seneng mana bu? Seneng dikasih plafon yang unlimited. Seneng dipegangin, tapi dipeganginnya begitu kurang minta gitu. Iya, gitu kira-kira begitu Pak. Ya kalau udah nggak ada nih, waktu masih ada cukup. Ada, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan dalam masa sumpah ada salah satu pihak atau suami yang menyebutkan sumpah untuk tidak mengganggu untuk sekian waktu. Nah, dalam kurun waktu itu kan dibenarkan maksudnya suami apabila ingin berhubungan dan itu masih dibenarkan. Bagaimana bila inisiatif itu atau salah satu pihak, apakah suami atau istri menolak melakukan itu hukumnya gimana ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Yang pertama perspektif sumpah dulu perlu saya jelaskan ya. Sumpah itu awalnya jadi tradisi di masyarakat jahiliyah kan. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit nazar itu kan. Nah, kemudian Islam meregulasi dan memperbaiki gitu. Memperbaiki. Prinsipnya kalau mau berbuat baik ya udah berbuat baik aja. Kemudian pengen ngomong ya udah nggak usah banyak-banyak sumpah. Kira-kira begitu posisi awalnya ya. Tetapi kalau kamu sumpah itu harus ditepati. Begitu nggak kamu tepati, kamu punya konsekuensi membayar kafarat sumpah. Karena membawa nama Allah Subhanahu wa taala ini. Membawa nama Allah Subhanahu wa taala, maka harus kamu tepati.
Kalau nggak tepati ada resikonya, kira-kira begitu. Agar orang nggak gampang-gampang sumpah. Makanya ada jenisnya namanya yamin ghomus, sumpah palsu, sumpah yang tidak ditepati, atau sumpah yang hanya sekedar gampang-gampang untuk meyakinkan, ringan ngomong sumpahnya tetapi ringan juga mengingkarinya. Maka dia diwajibkan untuk membayar kafarat sumpah. Nah, sumpah yang seperti apa yang harus ditunaikan? Sumpah yang tidak maksiat. Kalau sumpah melakukan maksiat nggak boleh ditunaikan, nggak boleh ditunaikan. Saya sumpah mau nyuri, nggak boleh ditunaikan. Atau tadi itu sumpah nggak memberi nafkah, padahal itu kewajibannya. Tapi kalau yang mubah saja, tadi nggak makan rentang waktu tertentu misalnya, itu nggak haram. Kan makan tidak makan itu kan hukumnya mubah. Makan itu hukumnya mubah, sebagaimana sebaliknya tidak makan hukumnya mubah. Hubungan suami istri juga begitu. Watek atau tidak watek kan hukumnya mubah. Nah, begitu sumpah kemudian si istrinya menolak, istrinya nggak punya hak untuk menolak. Karena beban sumpah itu ada di orang yang menyatakan sumpah. Menolak, kamu kan udah sumpah katanya. Ya tapi saya mau, konsekuensinya saya yang nanggung, saya yang akan bayar kafarat sumpah. Nah, kira-kira begitu. Karena sumpah itu tidak untuk berdua. Sumpah itu ada di posisi tanggung jawabnya pada si penyata sumpah, orang yang menyatakan sumpahnya. Beda halnya akad jual beli. Akad jual beli itu, akad nikah itu harus berdua, antara ijab dan qabul. Tetapi kalau sumpah hanya satu pihak saja, sebagaimana kita memberi satu pihak, itu kan niatnya saya memberi, begitu orang yang diberi nggak menyatakan oke, pemberian saya udah sah sebenarnya, dan nggak ada alasan. Begitu sudah diberi ditarik lagi, kan kamu belum jawab oke. Kan kamu belum jawab oke. Demikian juga sumpah tadi. Sumpah itu posisinya ada di orang yang bersumpah, ya, sumpah saya akan memberi kamu sesuatu, ya. Sumpah, saya nggak akan melihat kamu. Begitu kemudian dia mau batalin, harus ngelihat. Enggak, saya nggak mau dilihat, kan kamu udah bersumpah. Ya enggak, saya nggak mau dilihat. Enggak, saya nggak mau diberi, kamu sudah bersumpah ke saya nggak akan memberi. Begitu dia memberi, yang berisiko di sini orang yang menerima nggak berisiko gitu, nggak berisiko. Kira-kira begitu posisinya. Allah a'lam. 5.39 biasanya selesai jam 6 dan udah agak siang, serta nggak ada makan di luar. Jadi saya lupa malam saya WA tapi nggak nyambung itu, mungkin karena udah tidur. Saya semalam itu dari Bandung acara kantor tuh selesai jam 10 setengah 11. Saya bilang sama driver, pulang apa tidur, terserah. Kuat nggak? Kuat. Ya udah pulang aja. Saya tidur tapi sopirnya jangan tidur. Wah ya benar, saya yakinkan begitu. Kamu nggak tidur? Nggak, insya Allah. Ya alhamdulillah. Ternyata cepet juga, cuma 2 jam ya. Sampai 2 jam, nyampe sini setengah 1 apa jam berapa gitu. Apa yang perlu kita omongkan nih? Ini udah mau puasa ya, udah banyak yang kontak saya minta ceramah Ramadan, itu memang udah mau puasa ya? Hah? Februari ya? Udah banyak sekali. Saya bilang masih lama, saya bilang sudah deket Ustaz. Udah deket.
minta ceramah Ramadan, minta ceramah zuhur, aneh-aneh aja sekarang ini ya. Ada ceramah zuhur, ada ceramah asar, enggak ada ceramah duha. Oh iya, tambah semarak itu keagamaan. Penting juga saya kira, perlu juga Pak Noto udah ya antisipasi ya, saya kira penting juga udah mulai diawali biar kalau tahu dapat nyari imam itu imam yang udah terpilih terseleksi nggak koretan-koretan istilahnya kalau di jelang-jelang itu inden kayak kemarin itu ya mungkin bisa dikontak lagi. Yang soal apa lagi ya itu gimana caranya ngidupin lagi yang kencerengan kemarin itu kan hitungannya banyak ya, cuma saya sudah nggak jalanin ya jumputan ya. Saya lihat itu filosofinya memang efektif, dan setelah barengan kita dulu itu kurang lebih 50-100 itu kotak ya itu banyak success story. Jadi yang bareng kita dulu itu success story yang bukan hanya ngidupin masjid tetapi ngidupin masyarakat. Jadi banyak success story-nya bersamaan dengan kan waktu itu kan itu yang membuat teman saya yang di Ciputat situ kata kotak-kotaknya itu success story-nya ya itu, dan nggak terasa, nggak terbebani lah kira-kira begitu, nggak jadi PR beban bagi jamaah. Uang ada sisa belanja ibunya 1.000, 2.000 kan kadang juga nggak material lah, kadang hilang juga kita masukin. Lama-lama juga banyak filosofi jumputan kemudian dimodernisir tanpa harus berpikir nanti aja lah sekalian saya mampu kok 20.000, 30.000. Tapi kan kadang kalau yang gede seperti itu sesekali nggak nggak sustain, nggak rutin gitu. Tapi yang kecil rutin itu ternyata ya benar filosofi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu memang benar. Ya. Itu sekarang siapa yang ngelola ya? Ada ya? Masih sih, jadi yang yang menyetorkan jumputan itu ya dari sekian yang kemarin kita sebar itu sekarang tinggal 3 yang sering. Tinggal 3 ya? Termasuk saya udah nggak ada yang ngambil soalnya. Ada sih, saya cari kotaknya masih ada. Kemarin saya tanya, Mbak mana itu kotak itu? Dicari, dibongkar, ada ini Pak. Saya loh masih banyak ini isinya. Masih banyak. Ya kadang masukin itu aja parsial nggak apa-apa, kan lotnya mau diintegrasikan dengan DKM ya bagus, tapi kalau tahu enggak ya swasta masjid lah atau BUMN-nya masjid badan yang terpisah. Nanti begini aja, karena posisi masjid kita ini dengan adanya tol ini sangat strategis. Banyak yang mengambil manfaat. Syukur-syukur di depan ditulisin aja. Kan dulu zaman saya bikin yang lampu itu karena cuma nggak diganti itu sama entah PLN entah apa, ngebang pohon terus kena kan kerobohan itu kan pecah itu. Padahal desain materialnya dulu saya milih untuk yang bertahan 40 tahun gitu. Karena akriliknya akrilik yang tebal. Akrilik yang tebal, kemudian lampunya lampu yang kuat ya mirip yang tulisan VDN itu yang udah diganti itu kan lampu tembak yang kuat tuh, terus akriliknya tebal. Cuma ya kalah tetap sama pohon gede kan pecah itu, dan kayaknya nggak terganti. Kalau memungkinkan nanti kalau nggak RW ya masjid nggak apa-apa, bikin panah yang gede ini masjid untuk kepentingan sholat maghrib atau istirahat nggak apa-apa. Nah istirahat tambah lagi kasih kopi. Biasanya sih pasti awal-awal habis terus tuh.
Awal-awal habis terus ya nggak apa-apa, tapi lama-lama orang kan paham nanti. Oh kalau pengen ngopi di mana? Masjid. Nggak apa-apa, tapi kan bagus di masjid daripada ngopinya di bersebelahan sama dugem. Bersebelahan ngopi itu kan netral awalnya kan gitu kan, menjadi asosiasi buruk karena lokasi yang menstimulasi buruk gitu kan. Kalau sini apalagi orang yang Senin Kemis bingung nggak ada air kan dapat pahalanya double kita. Nanti bersamaan dengan kopi dan teh serta air panasnya dikasih kotakan nggak apa-apa, kotak amal di dekat situ itu untuk kepentingan musafir. Ini masjid strategis ya mungkin antisipasinya orang yang niatnya nggak bagus gitu kan selalu ada, tapi jangan itu jadi pertimbangan kemudian kita tidak memfasilitasi para musafir yang benar itu. Kan kadang masjid dikunci karena apa? Karena sering ada orang nggak baik masuk gitu, hanya sekedar transit. Asumsinya orang yang datang ke masjid dikenal atau tidak adalah orang baik, kan gitu kan? Asumsinya orang baik, kemudian dia bisa memakmurkan masjid, dan agar memakmurkan masjid tugas DKM memfasilitasi agar orang datang sehingga bisa makmur itu. Nggak apa-apa, atau kalau enggak kita iur aja khusus untuk kepentingan safar, untuk kepentingan musafir gitu. Kalau nggak salah masih ada ya, dulu ada ya, nanti mungkin volumenya aja paling. Nggak apa-apa, ditampakkan di luar juga nggak apa-apa, yang minum jamaah juga nggak apa-apa kan, atau anak-anak kan kadang juga anak-anak paling nanti Pak Haji yang kesaing. Nggak apa-apa, Pak Haji Nur punya rezekinya sendiri-sendiri. Kalau orangnya nongkrong di situ kemudian ngambil di sini kan lama-lama malu juga, gitu kan. Pasti tetap aja yang berbayar di situ, yang mau sholat di sini. Itu udah biasa, ada rezekinya sendiri-sendiri. Kayak warung Madura aja lah, kira-kira begitu. Buka warung di depan Alfa. Buka warung bensin di depan pom bensin. Nah, rezekinya sendiri-sendiri. Ternyata laku juga, gitu kan? Laku juga itu. Ini warung Madura, dan bukanya sampai sehari sebelum kiamat. Hari kiamat pun masih buka setengah hari, gitu. Emang orang Madura ini hebat. Hari kiamat pun masih buka tapi setengah hari. Ya itu namanya rezeki masing-masing. Tapi setidaknya kalau saya melihat tempat strategis, kemudian pas macet-macet orang suntuk, nggak apa-apa, sekaligus juga buat rehat. Begitu rehat masjid, kemudian ada Indomie nih, nah, belok ke situ kan dapat rezeki. Rezekinya nambah di situ gitu. Ada pop mie nih, ada bakso nih, itu kan. Nah, itu selalu akan ada hikmah di balik peristiwanya. Nah, saya kira itu ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita diskusikan? Nggak ada, cukup. Mumpungnya dekat nih. Gantian semuanya. Menarik memang tadi, mungkin menambahkan atau sejenis. Tapi sampai jam 6 ya nanti kita. Kayak tadi mudah-mudahan bisa dipertimbangkan oleh DKM dan pengurus untuk kelanjutan imam yang seperti kemarin. Yang kalau saya mereview tahun kemarin, kita kalau nggak salah Desember tahun lalu kita ada sarasehannya itu. Kalau dilihat tadi saya mencatat kalimat memfasilitasi itu artinya luas, bisa diartikan luas. Salah satunya adalah sarasehan yang kita inisiasi bersama dan banyak sekali masukan, termasuk pelaksanaan imam yang dari tim kemarin itu hasil yang kita dapat dari jamaah. Terkadang ada juga pendapat yang merasa dan karena sarasehan itu adalah forum curhat terutama dari jamaah, menyampaikan ide-ide baik,
beberapa catatan, berharap mudah-mudahan kalimat memfasilitasi ini bisa diterjemahkan dengan kegiatan secara sehat yang apakah itu 6 bulan sekali atau disesuaikan kebutuhan, sehingga kehidupan kehidupan kita di masjid itu lebih bervariasi, bisa dapat banyak masukan, bisa banyak diskusi bersama, dan kita bisa mengeksekusi poin-poin yang kita dapatkan dari jamaah. Mudah-mudahan juga jamaah lebih tertarik untuk memakmurkan masjid dalam bentuk apapun. Dan satu hal juga di catatan saya, kalau nggak salah di pembukaan satu kegiatan DMI oleh Pak Yusuf Kalla menyampaikan topik yang selama ini wacananya atau motonya memakmurkan masjid bisa bukan dialihkan ya, maksudnya coba mindsetnya sedikit dirubah. Maksudnya memakmurkan masjid wajib tetap, tapi yuk kita mengangkat lagi bukan masjidnya tapi memakmurkan jamaah. Jadi menurut saya sangat menarik gitu. Mudah-mudahan memakmurkan jamaah ini bisa kita terapkan bersama-sama di masjid. Bagaimana kita lebih meningkatkan kemakmuran jamaah. Misalnya dari kalau eksekusinya, misalnya kita punya santunan yang selama ini banyak keluar, bisa dirubah porsinya lebih, karena juga dari sisi umur produktif yang sudah banyak pensiun, terus banyak juga kita bisa membantu internal atau kegiatan-kegiatan lain termasuk kencelengan seperti itu kan. Kalau kaitan dengan kencelengan juga, kalau kita lihat dari WA grup DKM, jumlah yang masuk yang biasanya rutin dari RT itu semakin terbatas. Atau kegiatan-kegiatan lain. Itu aja sementara, nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya namanya ngurusin jamaah pasti banyak, tapi diskusi menjadi penting ya, evaluasi ya. Sebelumnya saya diamanahi jadi imam besar masjid kecil katanya. Bedanya saya sama Prof. Nasar yang Menteri Agama, seringkali saya ledekin juga sebelum jadi menteri, kan seringkali ketemu di Masjid Istiqlal. Kita sama-sama apa? Sama-sama masjid imam besar. Bedanya imam besar masjid besar sama imam besar masjid kecil. Iya, saya kira evaluasi untuk kepentingan perbaikan kita terus-menerus ya. Tentu dimulai dari saya sendiri. Seperti ngaji seperti ini kan saya juga berharap ada feedback, bukan hanya sekedar tanya materi, mungkin soal metode gitu kan. Dulu pernah kita mau sampaikan pakai slide, pakai apa gitu, ya tapi ya karena pasti ada keterbatasan terutama kadang waktu juga begitu. Nah barangkali juga ada ide-ide, ada yang mau disampaikan. Nah, ini bosen misalnya kadang kala misalnya kita ngajinya di lapangan situ depan misalnya atau di Saung Talaga, yang buka subuh itu di mana ya? Warung yang buka subuh gitu, kita nongkrong di luar gitu kan, nggak apa-apa itu kan, salah satu untuk cara kita refresh kan. Kan memungkinkan habis subuh kita jalan bareng di mana enak? Alun-alun ya. Yang yang ada tongkrongan terus buka. Di mana itu ya? Bisa juga itu. Di mana kira-kira? Belum ada ya? Hah? Apa? Alun-alun barat. Ya nggak apa-apa, nanti disiapin elep 2. Elep dari pesantren dan jatuh ke sini kan. 2 elep gitu kan, asik juga itu. Atau kalau kurang satu naik ambulan itu mobil jenazah. Itu ambulan apa mobil jenazah? Apa? Oh, udah asalnya mobil jenazah. Oh, iya.
Kan soalnya beda itu mobil jenazah sama ambulan itu namanya. Daya cekamnya. Daya cekam dan fungsinya sih sebenarnya beda. Nah, akhirnya itu penting juga evaluasi. Termasuk juga evaluasi imam saya kecepatan apa enggak, kemudian bacaannya kan penting juga karena pada hakikatnya jamaah ini ya orang banyak gitu. Maka itu dalam aturan fikih pun juga disebutkan kan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kamu menjadi imam salah satu di antara kalian maka peringan. Nah, peringan itu tapi ya enggak kul huwa gitu kan, enggak ya sedang lah itu kan, sedang yang sekira jelas. Nah, kadang ada orang biasanya kan pesantren cepet-cepet salat. Nah, ada kakak saya, ini kakak misan, jadi anaknya Pak D saya itu kalau ngimamin cepet sekali, memang cepet. Kadang kita belum rukuk dia udah rukuk itu. Dalam suatu kondisi santai kita lihat mana itu imamin kok bikin capek malahan, enggak konsentrasi kita. Ya justru ini membuat konsentrasi, ngikutin saya katanya. Kalau lama-lama kamu nggak konsentrasi karena digoda setan, pikiran kemana-mana. Oh benar juga ya, benar juga. Kalau lama ini, pikiran melayang kemana-mana ini. Ini tahu udah mateng apa belum? Ada tahu lagi, ditambah lagi ini imam nggak rukuk-rukuk. Jadi pikirannya udah kemana-mana, terakhir pikirannya ke imam. Kalau bisa tendang nih dari belakang itu. Ada juga yang begitu. Aduh, oh iya benar juga ya. Kalau pengen lama ya sendiri aja katanya begitu. Tapi memang ketentuan mekanisme berimam itu ya bermakmum. Pertama pasti harus ada pemahaman syarat rukun kalau itu terkait dengan hukum-hukum syar'i yang terkait dengan ibadah ya. Kemudian yang kedua tajwid. Ada kalanya tajwid yang berdampak pada makna, ada berdampak kepada tahsin, hak-hak huruf. Kalau hak-hak huruf nggak berdampak kepada makna, mungkin ya nggak sampai membatalkan aktivitas sholat ya, paling nggak sempurna saja. Tapi ada hak huruf yang berdampak kepada makna yang berbeda misalnya. Kalau makna yang berbeda, dampaknya bisa ketidakabsahan karena akan menyebabkan tahrif. Tahrif itu apa? Pengubahan. Jadi kalau za itu mungkin lahjat ya, lahjah, walau tetap harus dilatih karena bahasa Arab itu kan universal, Quran itu kan universal. Mau langgamnya Cina atau Jawa tapi harus tetap mujawadnya ya, bagaimana hak huruf jim, hak huruf za, hak huruf zal, hak huruf sin, hak huruf shin, hak huruf kaf, hak huruf qaf, itu ada hak-haknya sendiri. Nah, kalau tidak tertunaikan ya berarti bisa berkonsekuensi kepada adanya tahrif yang berdampak kepada perubahan makna. Kemudian poin pentingnya di samping soal bacaan, poin pentingnya soal tumak ninah. Tumak ninah itu nggak sama dengan lama ya. Tumak ninah itu gerakan yang cukup, yang sekira patokan pendeknya adalah baca subhanallah lah kalau rukuk itu. Tapi kalau lama cuma tidak berdiam sejenak, bisa nggak tumakninah? Misalnya gimana? Rukuknya, ini pelan nih ya, baru begini terus balik lagi.
itu nggak tumanina sekalipun lama, tetapi cepat bisa tumanina, langsung cek cek cek, nah, kayak tentara itu, cek 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 cek, nah, gitu. Itu bisa tumanina sekalipun cepat gitu, sekalipun cepat bisa tumanina itu. Nah, demikian juga kalau imamnya perpindahan satu gerakan ke gerakan yang lain itu ya dengan gerakan. Takbir itu tidak jadi rukunnya kan, kecuali takbiratul ihram. Nah, takbir itu sebagai penanda sekaligus juga informasi absah kepada jamaah lain bahwa ini ada pergerakan. Jangan sampai kita Allahu Akbar tapi belum berdiri, itu nanti nipu makmumnya. Kan ada juga itu, Allahu Akbar, ternyata kita baru mau berdiri, Allahu Akbar, makmumnya udah berdiri lagi, sementara makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Nah, makmum mengikuti gerakan imam. Begitu rukuk, Allahu Akbar, sementara belum rukuk, dia baru akan rukuk, pelan-pelan. Nah, mending ya makmum juga harus waspada nih. Allahu Akbar nih, mana ini makmumnya? Imamnya udah rukuk apa belum? Harus waspada juga. Jangan hanya ngandalin suara, kecuali yang belakang nggak kelihatan ya. Yang belakang itu ngikutin depannya. Jangan sampai depannya makmum juga nakal deh. Pengen nyalip aja gerakan imam. Pengen nyalip. Kan dampaknya di belakang nanti. Jadi makmum yang paling dekat dengan imam harus memahami juga gerakannya imam, bukan hanya sekedar suaranya imam gitu kan. Kalau suaranya imam Allahu Akbar tapi masih dia rukuk, ya jangan rukuk dulu. Begitu sempurna baru kita rukuk. Khawatirnya nanti nyalip nih. Begitu makmum imamnya Allahu Akbar pelan, sementara gerakan makmumnya langsung jek gitu, sigap. Jek. Ternyata pada saat gerakan pertamanya sama, duluan makmumnya rukuknya, kan mungkin aja ini kan. Nah, ini kan perlu juga dijaga di samping soal aktivitas lisan juga aktivitas fisik, karena sholat kita ini kan aktivitas hati dengan niat, aktivitas lisan dengan beberapa bacaannya, dan aktivitas fisik dengan gerakan-gerakan kita. Kalau aktivitas hati itu niat ada di hati, aktivitas lisan takbiratul ihram, baca Fatihah, kemudian baca tahiyat, baca salawat, salam, itu adalah rukun-rukun yang harus. Nggak bisa salamnya juga ngasih kode aja gini terus ngedip-ngedip gitu sama sebelahnya, ngasih kode udah selesai. Harus keluar salam. Yang menjadi rukun bukan nolehnya, tetapi assalamualaikumnya. Nggak noleh nggak apa-apa, tetapi kalau sujud aktivitasnya adalah sujudnya, bukan bacaannya. Subhanallah bisa baca bisa enggak, tapi kalau sujud ya harus anggota sujudnya kena semuanya. Nah, ini penting juga. Imamnya baru Allahu Akbar, proses lagi imamnya agak tua gitu kan, baru masih naik, makmumnya di belakang udah duluan nih katanya, udah duluan nih. Nggak boleh nih, kalau imamnya belum berdiri jangan berdiri. Tapi kalau belum berdiri ya jangan Allahu Akbar selesai. Kira-kira begitu anunya posisinya. Karena biasanya umumnya makmum gunain patokannya dengan bacaan untuk mengantarkan gerakan itu. Makanya untuk kehati-hatian kalau jamaahnya banyak, imamnya pergerakannya juga harus ada jeda. Itu kan kayak pergerakan itu, terus ada penyambungnya biasanya kan, untuk menguatkan suara sebagai informasi. Jadi
nggak boleh kan kalau makmumnya naik berdiri gitu kan. Allahu Akbar itu sebenarnya salah satu fungsinya juga untuk memberitahu. Sama dengan kalau imam lupa, makmum ngingetin kan dengan bacaan apa? Bacaan subhanallah. Ngingetinnya itu dengan bacaan subhanallah, dengan niat apa? Niat tasbih kepada Allah. Bukan hanya sekedar niat ngingetin. Niatnya dengan membaca, tapi bacaan itu dipahami sebagai bagian dari mengingatkan gitu. Jadi gitu kira-kira. Jadi itu masih di dalam aktivitas yang ngomong di luar sholat tetapi dibolehkan. Kan itu kan ngomong di luar sholat untuk mengingatkan, tapi nggak sembarang ngomong gitu, nggak sembarang ngomong. Kalau imamnya tampil tampilnya kurang jelas. Apa? Tartil. Kurang jelas apakah hubungan kesempurnaan jam? Kurang jelasnya itu apa? Bacaannya pelan atau apa? Enggak, bacaannya kurang jelas karena mic-nya, karena pelan, kan bisa aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sementara enggak begitu jelas, enggak apa-apa. Tapi kalau bacaannya dalam pengertian tajwid, nah tadi itu yang saya jelaskan. Kalau tajwidnya berdampak kepada enggak menunaikan hak huruf yang kemudian akan melahirkan tahrif, maka ini juga berdampak. Apalagi itu bagian dari yang rukunnya. Tapi kalau enggak sampai berdampak, ya mungkin pada aspek kesempurnaan saja. Wallah. Kadang kan imam kita kan juga nggak ada badan sakit gitu ya, seperti beberapa hari belakangan. Terus sepertinya terakhir kita ada mengadakan tahsin imam tuh kalau nggak salah udah 2 tahun lebih. Mau usul mudah-mudahan bisa dipertimbangkan, dilaksanakan, dicari waktunya untuk mengadakan tahsin. Cuma mungkin formatnya bukan tahsin untuk imam dulu, tapi tahsin Fatihah untuk semua. Dan mungkin juga bisa kita ajakkan remaja jadi tahsin Fatihah karena semua menjadi imam di rumah. Kalaupun nanti dirasa bisa ditawarkan, setelah tahsin selesai disampaikan hasilnya, dipertimbangkan untuk mereka ditawarkan secara sukarela menjadi imam. Jadi kalau langsung tahsinnya judulnya untuk cari imam, pasti akan banyak juga yang sungkan, dan bisa juga mungkin udah banyak yang ngaji di dalam sama di luar dan dia mumpuni untuk jadi imam, tapi karena masih ada keraguan atau kesempatan sehingga stok imam kita kurang gitu ya. Terima kasih. Ya, monggo aja nanti di bawah koordinasi DKM ya. Bisa tahsin jamaah misalnya subuh cari kosong hari Jumat misalnya gitu kan. Bisa dari salah satu yang bacaannya bagus, ngerti tajwid. Kalau enggak misalnya Fatim, atau kalau dalam waktu memungkinkan saya ya, sekalipun suara enggak bagus-bagus tapi ya tajwidnya ngerti lah gitu kan. Kemudian kalau pilihan berikutnya misalnya ngundang dalam waktu tertentu, misalnya setiap bulan atau setiap pekan Jumat pagi misalnya, ya disepakati aja nanti secara teknisnya. Tapi tahsin Quran saya kira penting juga, tidak hanya sekedar untuk kepentingan imam, tapi untuk kepentingan kesempurnaan kita ya. Ya itu dijadwalkan saja, saya kira nggak apa-apa, baik aja sih itu. Yang lain-lain saya kira nanti ya pertemuan ngobrol-ngobrol singkat mungkin setelah ngaji, nggak apa-apa lah, usul seperti yang kemarin awal kita sampaikan, diskusi setelah saya nyampaikan materi itu bisa beragam. Masalah yang terkait dengan materi ini atau materi yang lain urusan keagamaan, atau bisa aja usulan diskusi yang seperti ini. Jadi fleksibel aja kan gitu ya Pak.